Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Banyak sholawat itu membersihkan hati dari karat kotor-kotor yang ada. Kalau pakaian kotor, cuci dengan deterjen. Kalau wajah kotor, jangan pakai deterjen. Tapi kalau hati kotor, memperbanyak sholawat. Saya nggak bisa sholawat pakai lagu seperti Ustaz Somad, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa pakai suara Pak Ustaz dalam hati ini khusyuk, nggak usah pakai suara. Yang penting bersolawat. Mau masak nasi, berasnya dicuci 3 kali. Pada cucian yang terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuci pakaian, jangan sampai disatukan baju koko, kain sarung, mukena, telekong dengan kain anak kena kencing, lalu kemudian jadi satu di mesin cuci, langsung jemur, lupa membilas, kotor, najis, gak bisa dibawa sholat, bukan najis. Allahu Akbar, pakaian najis bro. Kenapa ibu enggak cuci? Kenapa enggak pakai bilas? Ya sesuai dengan iklan Pak Ustaz. Sekali kucing tanpa bilas. Mesti dibilas. Waktu membilasnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak batuk, ambil kembang semangkuk, ambil selasih, ambil gula batu, embunkan di tengah malam, bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suami demam sakit, gak bisa sholat subuh, bacakan sholawat di barokati Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Gak bangun juga, bisikan di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, maka kita membersihkan hati kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih. Soalnya kalau hati kita kotor, namanya sama-sama Abdul, lebih muda, kok bisa dia gubernur? Hasad, dengki, busuk hati, marah. Siapa yang sudah meracuni? Yang disalahkan setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua kita padamkan dengan air wudhu, matikan dengan sholawat, tekan dengan takbir. Mudah-mudahan Allah mensucikan, membersihkan hati kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke, saya ingat. Terus kalau ingat kenapa usah nanya? Karena saya mau ngetes ini jamaah masih sadar aku wis turun. Kalau saya tanya jamaahnya masih ingat 4, itu berarti sadar. Kalau di tempat lain jamaah udah nggak jawab lagi, terserah lah Pak Ustadz, yang penting cepat pulang. Udah senggol-senggolan mereka, pulang. Jangan motor parkir depannya kita pulang. Yang keempat,
Yang Isra Mi'raj itu bukan sendirian, tapi di sana ada Jibril, di sana ada Buraq, di sana ada Sayyidina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran di sini? Kita beramal tidak bisa sendirian, tapi mesti berjamaah. Ada Pak Camat, ada Pak Kua, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada panitia bersama. Walaupun yang tampil ke depan Ketua MUI nggak ada sambutan, Bapak Kades nggak ada sambutan, Pak Camat nggak ada sambutan, Pak Gubernur pun nggak mau sambutan, dipaksa akhirnya beliau mau sambutan. Ada jadi protokol manggil, protokol yang udah pulang tadi. Ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang tenda. Padahal mereka yang paling berjasa memasang tenda. Mereka berjasa tapi tidak minta jasa. Mereka berbuat tapi mereka tidak minta sumber. Mereka beramal tapi mereka tidak menonjolkan diri. Siapa yang tampil ke depan? Abdul Somad. Dia adalah pria yang amalnya sudah habis karena follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada orang-orang yang ikhlas karena Allah, amalnya tidak ketahuan, dan itu adalah bapak ibu yang berada di belakang sana. Kalian yang ada di sana tidak di atas pentas, tidak duduk di atas karpet, tapi boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Amin kan ya. Kadang kejujuran itu menyakitkan. Apalah salahnya kalian pura-pura diam dan menjaga perasaan saya? Baru bikin cerita masalah hati, udah bikin sakit hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak punya persatuan, ibu-ibu punya persatuan. Ini ibu ada persatuan wirid Yasin di Kerumutan. Bapak-bapak punya persatuan pengajian. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung segera bergabung. Yang nggak mau bergabung jangan urus jenazahnya, campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah, jamaah nggak mau, bersosialisasi nggak mau, bermasyarakat nggak mau, mati. Memangnya jenazahmu bisa maju sendiri? Memangnya bisa pakai kain kapan sendiri? Memangnya bisa jalan sendiri ke pemakaman? Kalau kau bisa jalan sendiri berarti kau zombie. Kita perlu orang lain. Betul? Jangankan mau mandi, jangankan mau pakai kain kapan, jangankan menggali kuburan, menutup kelopak mata pun tidak bisa kalau kita sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata terbelalak melihat ruh keluar dari badan. Nanti jam 1 datang ibu melihat, bini pun takut. Wow. Akhirnya pergi ke masjid minta Pak Imam datang ke rumah, Ketua MUI datang, Ustaz datang, Pak Kua datang untuk menutup mata. Innalillahi wa inna ilaihi. Berikutnya yang kelima. Tolong ingat baik-baik 7 ini, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Nabi melihat waktu Isra Mi'raj itu ada tanaman dipanen, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Kalau sawit dipotong dahannya, tangkainya, berapa hari lagi baru panen? Seminggu, 10 hari. Kalau kelapa 1 bulan, 2 bulan. Kalau bunga mawar 1 bulan. Tapi ini begitu dipotong langsung tumbuh, dipotong langsung tumbuh. Sahabat bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, oh boy, apa itu wahai Jibril?
Kenapa begitu dipanen dia tumbuh lagi? Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang berjihad dengan hartanya, bersedekah, membangun masjid. Apa nama masjidnya? At-Taqwa. Membangun masjid. Nanti dia di akhirat mendapatkan amal yang tidak putus. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Itu keranjang sudah jalan. Kelihatannya keranjang di tempat ibu-ibu lebih banyak. Kenapa? Karena memang yang memegang duit sawit ibu-ibu. Bapak-bapak ini cuma memegang dodos saja. Saudara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang tidak bawa uang, itu keranjangnya besar, bisa dimasukkan ke dalam gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan sekalian. Ini orang kerumunan ini kaya-kaya. Takut pula saudara. Dari mana Ustaz tahu orang kerumunan ini kaya-kaya? Orang Banjar Panjang ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Jangankan dalam masjid, sedangkan lantai parkirnya jadi semen. Saya sholat di bawah Bapak Wali Kota Safari Ramadan. Allahu Akbar. Habis sujud kening berpasir. Kenapa? Lantainya semen kasar. Tapi di kerumunan Banjar Panjang, jangankan lantai masjid, tangganya keramik. Ini menunjukkan orang Banjar Panjang sugih-sugih kabeh. Muga-muga rezekine barokah. Sing wis duwe sawit siji loro, bojo tetap siji. Amin ya rabbal alamin. Mana buktinya mereka orangnya dermawan membangun masjid, tapi sayangnya masjidnya kosong. Kenapa dibuat tablik akbar di luar masjid? Karena kalau masuk masjid sebanyak ini meledak masjid. Ini perlu saya jelaskan nanti kalau ada orang apa ini Ustaz Somad, posisinya buat pengajian dalam masjid. Di dalam masjid itu bisanya kalau di masjid tempat kamu guys. Tapi kalau di Banjar Panjang nggak bisa dalam masjid karena jamaahnya melimpah ruah. Tengoklah jamaah di sebelah kanan jamaah, depan jamaah, di pentas jamaah, di belakang pentas pun ada jamaah. Ayo besti. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam adalah bersedekah. Ini banyak juga jamaah ini pura-pura khusyuk dengan ceramah biar supaya keranjang lewat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah rezekinya berkah, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, sing urung duwe bojo supaya cepat ketemu jodoh. Yang menang amin yang belum nikah ada. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang mati yang sudah masuk ke liang kubur liang lahat ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, hai orang yang ada di kubur, maukah kalian hidup lagi? Jawab. Apa kata orang yang sudah mati dalam liang kubur? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan saya ya Allah, buat saya urip, buat saya hidup, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Kalau kamu hidup, kamu mau buat apa? Fa'as-sadaqah, saya mau bersedekah. Ternyata orang mati itu kalau hidup dia gak katakan saya mau haji, enggak, saya mau tahajud, enggak. Tapi apa kata dia? Fa'as-sadaqah, saya mau bersedekah. Apalagi di tempat kita kalau buat bersedekah namanya jelas. Bersedekah berdiri masjid, bersedekah program MUI 67 tablik akbar. Ketua MUI nggak tampil gambarnya ke depan, Pak Camat nggak ada, yang ada cuma gambar Ustaz Abdul Somad. Tolong gambar ini nanti dijaga ya. Soalnya setelah pileg kemarin banyak gambar-gambar caleg itu saya lihat dibuat jadi penutup WC di pinggir jalan. Jangan sampai ini kalian buat penutup WC. Bayangkan gambar ini penutup WC bagian dalam. Kalian mau
Jangan dibayangkan sekarang. Apalagi pas sendirian. Besok pagi ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa, jangan sampai hidup ini tidak pernah meleleh sekalipun. Ustaz Somad, ada orang kaya di kampung kami Pak Ustaz, sebelah kanan sawit, sebelah kiri karet, sebelah depan ruko. Kalau lewat kondisi 10, punya dia 7, yang 3 punya orang. Kayaknya, tapi kalau dia pergi kemana-mana, botolnya nggak pernah ganti, diisi air dari dapur. Pakai tas laptop, isinya rebus ubi. Terasa lapar, kalau makan sama dia pasti giliran bayar. Permisi ke dapur mau pipis, takut membayar. Mana orangnya sekarang? Mati. Minda tema taya bawati motor. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan suka ada Pak. Kita semua akan mati. Tapi orang-orang kaya yang sawitnya luas, yang ada di kerumunan, di Banjar Panjang, mereka sempat membangun masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak punya sawit banyak, amin. Bapak sawitnya berhektar, ya nggak banyak Pak Ustaz, sejauh mata memandang. Bapak nggak banyak Pak Ustaz, ya cukuplah untuk 7 keturunan. Wow, amazing. Begitu bapak mati, nama bapak di kebun sawit berubah menjadi nama orang lain. Kenapa? Dijual. BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan mengganti dengan nama orang lain. Nama STNK BPKB motor mobil berganti dengan nama orang lain. Yang paling menyakitkan Pak, siapa kalian mendengarnya? Tarik nafas panjang. Surat nikah. Nama kalian yang ada di situ berganti dengan nama orang lain. Nama kalian bertahan hanya 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Bronis. Rondoman. Inilah senyum mereka berkah. Sementara kalian dimakan cacing tanah. Kalian yang sekarang suka menyiksa cacing karena hobi mancing, kalian akan dimakan cucu-cucu cacing-cacing. Betul Bu? Betul kata mereka. Namamu, rumah yang kau bangun, kau yang menggambarnya, ini ruang tamunya, ini tempat nonton TV-nya, ini dapurnya, ini warna keramiknya. Ternyata begitu kau mati, jenazahmu tidak diletakkan di kamar. Mati jam 8 malam, jenazah tidak tidur lagi di kamar. Istri tak mau tidur dengan mayat. Wedi mas, kau akan terbujur di ruang tamu. Besok pagi semuanya menangis, tapi setelah itu mereka memasukkanmu ke liang lahat. Setelah itu mereka melompat ke atas, mereka ambil cangkul skop, mari kita injak yang padat. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka melelehkan air mata, hari ketiga mereka mulai mengambil remote control nonton TV. Hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Bapak Fulan mewakafkan masjid, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Sawit kredit, mobil kredit, panci kredit, skincare kredit. Yang lunas di rumah itu siji tok. Kenapa gua mensyaratkan mesti tunai? Seandainya kata Pak gua boleh kredit juga itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah nanti bebaskan tanah, bangun pondok pesantren. Pondok pesantren dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kurumutan, dari mulai pendidikan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Itu kalau saya sudah takbir itu berarti sudah 50 menit saya ceramah. Tadi saya mulai jam 10.15, sekarang sudah jam 11:05. Berarti saya sudah ngomong 50 menit. Ustaz tahu di mana? Ini kan saya gini sambil nengok jam ini. Itu ngetes kira-kira jamaahnya masih kuat atau enggak. Kalau begitu bunyi takbirnya itu masih kuat 3 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Mantap, luar biasa. Pernah juga saya nguji jamaah pakai takbir. Takbir sudah. Allah. Kalau gitu ini terserah Pak Ustaz aja. Apalagi kata dia kawan sebelah ini udah selesai bawa acara pulang. Oli udah pulang, tinggal Ustaznya ini ya pulang. Udah datangnya lambat, pulangnya lambat. Udah. Masya Allah. Saya pas lihat Koli tadi dalam hati saya, apa nggak ada yang lebih besar sedikit daripada ini? Kok kecil kali? Begitu dia mengaji, suaranya melengking. Lalu saya paham, ternyata orang Kurumutan mau ngasih tahu Ustaz Somad, sedangkan anak kecilnya aja begini. Apalagi bapak-bapak. Kalau nggak percaya, jawabannya mengatakan bahwa di Indonesia buta huruf Al-Quran 72%, banyak orang tua nggak bisa baca Quran. Itu di kampung kalian, tapi di Kurumutan, di Banjarpanjang semuanya bisa baca Quran. Betul. Cuman ada yang bersuara, ada yang enggak. Ada yang enggak bersuara. Urjaun. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi para penghafal Quran. Kadang kita nengok orang itu enak, padahal jadi orang itu belum tentu enak ya. Ustaz Somad itu di atas pentas, dilihat orang. Cobalah selesai acaranya naik bapak ke atas. Ibu-ibu yang mengatakan saya di sini enak, nanti habis acara naiklah ke atas. Karpennya basah, tahu kan? Lepas dari sini gabung. Kalau tak saya ceritakan, kalian merasa kalian yang paling susah di bawah. Padahal di atas dia lebih susah lagi. Kalian kan duduk di bawah. Aku dari tadi berdiri bercakap lagi. Kalian duduk kita kalau dengan apa bupati duduk di bawah. Tak nampak bupati. Memang Pak Bupati, Masya Allah, kita doakan Pak Haji Zukri panjang umur sahabat. Yang ketujuh, betul yang ketujuh belum kan?